Sebelum cerita dimulai, admin mau mendoakan, semoga yang subscribe bisa beli Honda Civic Turbo. Amin. Kisah diawali dengan seorang pria, yang kita sebut saja, Pak Yanto. Di pagi hari itu, Pak Yanto sedang berusaha melarikan diri dari kejaran para polisi. Cerita pun berlanjut pada tahun 1929, tepatnya di kota Kentucky. Di pagi hari ini, seorang bocah baru saja bangun dari tidurnya. Yang kita sebut saja, Evan. It's strange how life survived the war to end all wars only. Di pagi hari ini, setelah Evan menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dia diperintahkan oleh sang ibu untuk pergi ke kota dan membayar angsuran ke bank. Setelah Evan sampai ke kota dan langsung menuju ke bank, dia pun melakukan apa yang ibunya perintahkan, akan tetapi, entah apa yang kepala bank katakan. Evan pun keluar dengan perasaan sedih. Sebelum pulang ke rumah, Evan pun menempelkan iklan pengumuman, bahwa rumahnya disewakan, dan Evan juga meminjam buku cerita. Untuk dibaca, ketika nanti sudah sampai di rumah. Thanks, Mr. Kinsley. Di saat Evan sedang membaca buku, tiba-tiba ada suara bising di luar. Dan ternyata itu Pak Yanto, yang sedang bermain dengan kuda punya Evan yang akan dijual. Dan Evan pun keluar menghampiri mereka. Boy, that was the day Ibu Evan pun, yang kita sebut saja, Mbak Yanti, menawari Pak Yanto tempat tinggal sementara, karena dia tahu Pak Yanto gak ada tempat dan tujuan. Singkat cerita, sekarang Pak Yanto tinggal di gudang milik Mbak Yanti. Sambil merawat kuda Mbak Yanti. Di saat sedang makan siang, Pak Yanto sengaja menanyakan foto gadis yang terpajang di dinding kepada Mbak Yanti. Mbak Yanti pun menjawab bahwa foto itu adalah foto tetangganya, yang meninggal pada saat dia melahirkan. Entah Mbak Yanti berbohong atau tidak, tenang cerita itu. Sore harinya, di saat Evan lagi membaca bukunya, tiba-tiba Pak Yanto pun datang membawa kuda. Dan menanyakan buku apa yang dia baca. Tanpa Evan sadari dan ketahui. Sebenarnya buku itu menceritakan tentang kehidupan Pak Yanto. Sementara itu di kota Tucson, salah seorang anggota serif kota setempat, yang kita sebut saja, Pak Budi, sedang mencari tahu keberadaan Pak Yanto. Di saat Pak Yanto lagi bekerja, tiba-tiba Evan mengeluarkan buku cerita yang dia punya. Setelah Pak Yanto melihatnya, dia pun langsung menceritakan cerita yang ada di buku tersebut. Dengan sangat antusias, Evan pun mendengarkan cerita dari Pak Yanto. Kisah diawali ketika Pak Yanto masih muda dulu. Dia pergi ke kota untuk melakukan pertunjukan kecepatan menembak dengan akurat. Dan bahkan, Pak Yanto pun bisa menembak koin dan melubanginya dengan peluru. Di saat Pak Yanto sedang menceritakan kisah mudanya yang gagah berani serta kisah cintanya kepada sang istri. Secara tiba-tiba, Mbak Yanti memanggil karena sudah waktunya makan malam. Dan mereka pun makan bersama-sama. Singkat cerita, keesokan paginya, di saat Mbak Yanti lagi membersihkan halaman rumah, tiba-tiba datang serif yang ingin menyelidiki kasus Pak Yanto. Dia berencana menyewa rumah Mbak Yanti, karena dia sudah tahu kalau Mbak Yanti adalah anak dari Pak Yanto. Di saat Pak Budi dengan Mbak Yanti sudah saling sepakat dengan harga sewa rumah tersebut, serta fasilitas apa saja yang Pak Yanto dapatkan, dengan harga yang sudah disepakati. Pak Yanto pun pergi meninggalkan Mbak Yanti. Sedangkan si Evan, dia lagi melamun sambil memandangi foto ayahnya, dan sangat ingin belajar menembak. Tiba-tiba Pak Yanto datang, dan siap mengajarinya menembak. Akan tetapi, harus izin dulu sama Mbak Yanti. Dan Mbak Yanti pun mengizinkannya. You get your chores done. Hey, Pat! It's chore time! Dan hari ini, Mbak Yanti harus pergi ke bank. Setelah sampai di bank, dia pun harus mendengar berita buruk, di mana rumahnya akan dilelang oleh pihak bank.
Dan dia pun memohon untuk diberikan waktu, agar bisa membayar angsuran pinjaman yang sudah jatuh tempo tersebut. Sementara itu, Evan yang baru pertama kali menggunakan senjata api, dia sangat senang dan sangat bahagia bisa belajar menembak untuk yang pertama kalinya. Sementara itu, Mbak Yanti yang lagi bersedih, seusai pulang dari bank. Dia pun mencoba menutupi dari anaknya tersebut. Akan tetapi Pak Yanto sudah mengetahui kalau Mbak Yanti sedang dalam keadaan penuh dengan masalah. You stay strong for that boy. Di sore harinya, Pak Yanto menceritakan kembali masa mudanya kepada Evan. Dan Evan pun sudah siap untuk mendengarkannya. Kisah diawali ketika Pak Yanto muda dulu, sedang duduk di sebuah bar. Datanglah seorang kepala serif, dan menawarkan pekerjaan untuk mengawal kereta kuda yang membawa emas, dan akan dikirim ke kota lainnya. Setelah Pak Yanto menyetujuinya, dia segera pulang ke rumah, dan memberitahu sang pacar. Akan tetapi, sang pacar juga mempunyai kejutan untuk Pak Yanto, bahwa sesungguhnya, sang pacar telah mengandung anak Pak Yanto, hasil dari cinta mereka. Keesokan paginya, Pak Yanto dan Mbak Seli pun melangsungkan pernikahan mereka di gereja terdekat. Dan keesokan harinya, setelah Pak Yanto selesai menikah, dia pun pergi ke kota untuk menghadap ke bosnya, dan sedikit berkenalan dengan teman-teman barunya yang akan menjalankan misi pengawalan emas menuju kota lainnya. But time hasn't Akibat semalam habis lembur, di pagi harinya Pak Yanto terlambat datang di lokasi pertemuan, akan tetapi dia berhasil mengejar para rombongan dan berhasil melompat ke kereta kuda tersebut. Di tengah perjalanan, para rombongan pun berhenti di tengah gurun. Ternyata mereka sudah berencana ingin merekayasa kejadian, seolah-olah mereka dirampok, dan berencana menjadikan Pak Yanto sebagai tumbal. Akan tetapi, Belum mereka berhasil mengeksekusi Pak Yanto pun berhasil melarikan diri. Pak Yanto pun berhasil lolos, dan segera mencari tempat aman. Setelah itu Pak Yanto pun menyimpan emas tersebut di dalam goa yang sangat terpencil. Setelah dirasa aman, Pak Yanto pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. his version of what had happened. Sedangkan di kota, cerita yang berbeda telah menyebar. Pak Budi dan rekannya telah menjadikan Pak Yanto sebagai kambing hitam, membuat Pak Yanto menjadi orang yang paling dicari di kota tersebut. Dan Pak Yanto pun berhasil tertembak. Kisah pun kembali ke kisah aslinya. Di sore itu, Pak Budi pun datang ke rumah Mbak Yanti. Dia berencana mau sewa rumah Mbak Yanti untuk beberapa hari ke depan. Padahal niat sesungguhnya Pak Budi adalah untuk menangkap Pak Yanto dan mencari tahu emas yang dulu disimpan di mana. Di sore harinya, Pak Yanto ingin berbicara terus terang kepada Mbak Yanti tentang siapa sebenarnya dirinya. Akan tetapi Pak Yanto bingung, harus mulai dari mana. Di saat waktu yang dirasa Pak Yanto sudah pas, dia pun memberanikan diri untuk menanyakan kepada Mbak Yanti, siapa sebenarnya ibu kamu, kok bisa foto itu terpajang di situ. Mbak Yanti pun belum mau berkata jujur, setelah Pak Yanto menjelaskan panjang dan lebar. Barulah Mbak Yanti mengerti. Pak Yanto pun mengaku kalau dialah ayah kandungnya Mbak Yanti. Akan tetapi, Mbak Yanti belum bisa menerima semua ini. Dan dia menyuruh Pak Yanto untuk pergi dari rumahnya besok pagi. Di pagi harinya, ketika Pak Yanto bersiap-siap ingin pergi dari rumah tersebut, secara tiba-tiba, Pak Budi datang membawa senjata, dan langsung menodong Pak Yanto. How'd you find me? Ketika Pak Budi mau membawa Pak Yanto pergi, perdebatan pun terjadi di antara mereka, dan Pak Budi pun menceritakan kepada Evan sama Mbak Yanti, tentang siapa sebenarnya Pak Yanto ini. Dan membuat Evan bingung. Evan yang sudah tahu, kalau Pak Yanto adalah kakeknya, dia pun mengambil senjatanya. Protecting my family.
Singkat cerita, setelah Pak Budi ditangkap polisi, dan Evan pun berhasil menemukan emasnya, film pun tamat.